Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di channel Barudak Kenarawan. Di video kali ini saya tunjukkan ketika saya melakukan proses pairing atau penjodohan ikan cana limbata WC atau tangkapan alam atau hasil mancing ataupun yang lainnya. Sekaligus juga saya akan sedikit sharing ya dan menjelaskan beberapa hal yang menyangkut proses pairing atau penjodohan cana limbata ini. Nah, video ini saya buat nggak terlepas dari requestan teman-teman juga. Banyak yang berkomentar ya di beberapa video ke belakang, diantaranya seperti ini, dan seperti ini. Nah, buat kalian juga yang butuh ini sebagai tambahan referensi, cukup simak videonya baik-baik. Let's go. Oke semua, sambil videonya jalan, saya jelasin juga ya. Mungkin untuk proses pairing cana limbata yang akan saya lakukan kali ini bisa saya rangkum menjadi poin-poin berikut. Yang pertama, kriteria ikan yang akan dipairkan. Yang kedua, metode pairing. Yang ketiga, perlakuan selama masa pairing. Yang keempat, setup tank. Dan yang terakhir ditutup dengan kesimpulan. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu kriteria ikan yang akan dipairkan. Pertama, tentu si ikan harus antara jantan dan betina. Ini harus benar-benar fix ya, dan benar-benar valid. Dikarenakan terkadang ada yang masih keliru juga. Udah digabungin, taunya malah jantan semua, bahkan betina semua. Kemudian kriteria yang kedua, yaitu ikan mesti sudah mencapai usia dewasa. Untuk limbata dewasa itu bisa dilihat dari umur dan juga ukuran. Namun kalau melihat umur kan itu agak susah ya, terutama ikan WC atau ikan hasil tangkapan alam. Namun jika ikan hasil ternak mungkin bisa diperhitungkan ya, umurnya dari 0 sampai dewasa itu mungkin beberapa bulan. Namun untuk cana limbata WC di sini tentu saya hanya melihat dari ukuran. Limbata dewasa itu paling minimal di 10 cm. Namun untuk ukuran ikan yang siap dipairkan menurut saya minimal di 12 cm. Paling ideal ya tentu 15 ke atas. Tentunya lebih besar lebih bagus. Selanjutnya kriteria yang ketiga, ini hanya sebagai tambahan aja ya. Kalau ada, ini sekali lagi, kalau ada pilihlah atau carilah ikan yang memiliki proporsi tubuh yang ideal. Dalam ini badannya itu montok-montok, enggak kurus. Terutama yang betina nih. Betina yang seperti ini rata-rata hampir full telur atau matang gonad. Nah, hal ini tentunya bisa mempercepat keberhasilan proses pairing atau penjodohan. Oke, untuk limbata yang akan saya pairkan kali ini, jantannya adalah yang ini. Ikan ini saya udah pelihara mungkin hampir 1 tahunan. Dari awalnya ini ukuran 13 cm sampai sekarang kurang lebih di 15 cm. Dan untuk betinanya adalah yang ini. Ini masih di toples ya, karena ikannya ini ikan masih baru. Baru sekitar mungkin ada 3 mingguan ini saya dapat mancing. Oh ya, sekalian saja nih, buat yang masih bingung bedain mana jantan dan betina, ini adalah cara yang paling mudah nih, tetapi tentu saja ini hanya versi saya. Jadi, untuk membedakan limbata jantan dan betina, biasanya saya hanya melihat dari aspek warna saja, di mana yang jantan rata-rata warnanya itu lebih bagus, lebih menarik, lebih tegas, lebih solid, dan juga rimnya lebih tebal. Sedangkan untuk yang betina itu kebalikan daripada si jantan. Nah, sebagai bukti nih dan sampel, ini dari beberapa pair yang saya keep. Nah, ini pair yang pertama, ini jantan dan ini betina. Ini pair kedua, ini jantan dan ini yang betina. Ini pair yang ketiga, ini jantan dan ini betina. Dan ini yang sekarang, yang ini jantan dan yang ini betina. Cukup terlihat jelas kan perbedaannya. Nah, untuk dari aspek seperti dilihat dari lubang anal atau bentuk kepala, saya nggak terlalu berpatok pada hal ini. Ya intinya tiap orang punya cara dan pandangannya masing-masing. Selanjutnya poin yang kedua, yaitu metode pairing. Nah, ada dua nih metode yang sering dan paling umum dilakukan. Yang pertama metode sekat, yang kedua metode stres. Nah, untuk yang metode sekat, seperti kita tahu, dua ikan digabung di satu wadah atau di satu tempat disekat, namun bisa saling melihat berhadapan. Sedangkan untuk metode stres atau saya sebut dengan metode gebrus, ini dua ikan yang belum saling mengenal dibikin stres dulu,
lalu digabung langsung di satu wadah tanpa sekat terlebih dahulu, dengan harapan setelah kembali settle keduanya bisa klop. Namun metode ini agak riskan ya, dan juga resiko tinggi perkelahian. Nah, untuk yang akan saya lakukan kali ini adalah metode yang paling umum dan paling aman, yaitu metode sekat tentunya. Untuk pairing kali ini saya lakukan di tank khusus, tank yang enggak terlalu besar tetapi udah disetting dengan tambahan pasir dan juga tanaman air. Untuk lamanya penyekatan ini saya lakukan 1 mingguan sebelum airnya dibuka sekat. Oke, ini tentang berapa lamanya penyekatan ya. Sebenarnya ini tergantung perkembangan ikannya juga. Jika kedua ikannya udah mulai akur hanya dalam beberapa hari, gas aja, bisa langsung coba dilepas sekat. Nah, kembali ke yang saya pairkan nih. Setelah 1 mingguan, akhirnya saya lepas sekatnya. Di saat awal-awal pelepasan sekat, sebaiknya kita pantau terlebih dahulu. Takutnya terjadi perkelahian yang cukup brutal. Jika itu terjadi, langsung sekat lagi dan lakukan sistem buka tutup sekat secara berkala sampai si ikan benar-benar akur. Namun untuk ikan yang saya pairkan ini, alhamdulillah nggak berantem, hanya sedikit paring tipis. Namun juga ya nggak tahu ya, ketika nggak diawasin mungkin terjadi perkelahian, tetapi masih dalam kondisi yang aman atau dalam batas yang wajar. Kemudian poin yang ketiga yaitu perlakuan selama masa penjodohan. Ini dimulai dari awal penyekatan ya, sampai ketika sudah digabung. Jadi kita hanya perlu push pakannya secara stabil. Hal ini bertujuan untuk mempercepat si ikan birahi. Dan yang kedua, jangan terlalu banyak diinteraksiin atau dimain-mainin. Biarkan rada terisolasi dan juga tetap tenang. Selanjutnya poin yang keempat yaitu setup tank. Ini sebenarnya hanya tambahan aja ya. Untuk channel limbah tapir, setup tank yang sesuai tentunya dapat menunjang kenyamanan si ikan dan juga keberhasilan proses pairing itu sendiri. Tentunya dikarenakan nyaman, si ikan bisa lebih cepat kawin dan berkembang biak. Oke, kita kembali ke ikan yang saya pairkan. Nah, setelah beberapa hari dilepas sekat digabung di tank perjodohan, terpantau menunjukkan tanda-tanda mau kawin atau mau ngebola. Akhirnya saya pindahin ke tank yang baru saya setting tadi. Dan benar saja, setelah beberapa hari di tank yang baru, ikannya terpantau kawin atau ngebola. Dan tanpa diduga, besoknya saya lihat si jantannya ternyata udah ngeram telur. Nah, jadi si channel limbata bisa dikatakan udah berjodoh atau pair. Itu ya udah akur dan juga mau kawin. Oke, mudah dipahami kan? Mantap. Nah, dari pembahasan tadi mungkin udah jelas ya dan mudah dipahami. Dan ini hanya sedikit tambahan dan juga kesimpulan dari saya. Jadi untuk melakukan pairing atau penjodohan channel limbata WC perlu diperhatikan beberapa hal seperti kriteria ikan, dari mulai validitas jantan dan betinanya dan sebagainya. Kemudian metode yang digunakan, mau sekat, mau stres. Dan yang ketiga, perlakuan selama masa penjodohan dan lain-lain. Masalah nanti sukses ngepair atau berjodohnya, kita ya kembaliin lagi ke hoki tentunya, dan juga tergantung si ikannya. Oke sobat, mungkin untuk video kali ini cukup sampai sini dulu ya. Semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam limbah mania, mantap.